Selamat datang di kita punya channel ID Tanau. Kakak Kifli, sebelumnya mungkin kita akan memperkenalkan Kakak Kifli ini siapa? Ya, halo semua. Saya Kifli Buinei. Saya saat ini diperdayakan oleh pemuda Saireri. Pemuda Saireri ini merupakan pemuda yang berasal dari daerah Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Waropen, kemudian Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mamberamo, Kabupaten Nabire bagian pantai. Ya, itu 6 daerah itu merupakan Rumpung Saireri. Ya, benar sekali. Nah, ya Rumpung Saireri. Dan kalau saya sendiri asal dari Waropen. Dari Waropen. Nah, cuma saat ini saya berdiri sebagai anak Saireri. Anak Saireri. Ya. Oke. Rumpun besar berarti ya? Ya. Oke. Ini loh sosok kakak ketua pemuda Saireri Papua. Ketua pemuda Saireri Papua. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit ke untuk kita orang mengenai corona ini supaya kita bisa lebih berhati-hati. Jelaskan lagi buat teman-teman yang lagi nonton supaya juga bisa lebih menjaga diri, lebih safety walaupun kita sama-sama ngobrol tapi harus lebih safety. Gitu loh. Nah, mari kita dengar penjelasan dari Kakak Kifli ini. Iya. Oke. Memang saat ini situasi Papua, kemudian situasi Indonesia, bahkan situasi dunia begitu, kalau bahasa kasarnya begitu mencekam dengan adanya penyebaran virus corona. Virus corona Ya. ini ya. Jadi virus corona ini kan kita tahu bersama bahwa virus corona ini berasal dari daerah Cina, awalnya dari daerah Cina Dari pada Cina, awal Desember 2019. 2019. Ya. Kemudian penyebarannya hingga ke Indonesia, dan sekarang kita di Papua, khususnya di Jayapura, sudah beberapa orang yang statusnya positif. Wah. Ada yang statusnya PDP. PDP ya. Iya. PDP itu artinya pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan saya sudah banyak teman-teman. Dan ada sekian banyak juga kita punya saudara-saudara yang statusnya orang dalam pemantauan atau yang disebut ODP. ODP ya. Ya. Orang dalam pemantauan juga sudah Memang ada di Jayapura. virus ini sendiri sampai sekarang pun belum ditemukan obatnya ya. Belum ditemukan bagaimana cara penyembuhan. Nah, makanya hingga saat ini pemerintah masih terus berusaha untuk bagaimana menekan angka agar masyarakat, terutama kita pemuda, bahkan lansia ini untuk tidak terjangkit virus corona. Iya. Karena sampai sekarang ini belum ada yang punya obat. Belum ada obat ya. Belum ada obat. Makanya himbauan pemerintah demikian. Nah, kemudian kalau dari beberapa kasus yang kalau kita ikuti di media sosial atau di media cetak, media elektronik, ini kan mereka yang kemudian menjadi korban, Iya. itu mereka yang usianya 40-an ke atas. 40-an ke atas ya. Nah, ini kan kalau menurut ilmu kesehatan, mereka umur 40-an ke atas ini kan mereka yang punya secara daya tahan tubuh ini kan sudah menurun. Sudah menurun, sudah ya, lemah. dimakan usia. Iya. Walaupun kita anak-anak muda ini kan dibilang masih kuat, masih sehat, tapi kan ada batas-batas di mana kita juga bisa lemah dan kita bisa sakit. Dan virus ini kan dia menyebar begitu cepat. Begitu cepat ya. Ya, melalui kontak fisik. Makanya sampai sekarang ini pemerintah sarankan kita untuk, sekarang kan statusnya di Jayapura nih, bahkan di Indonesia, bahkan di dunia pun, Iya. kita disarankan oleh pemerintah untuk bagaimana social distancing. Ya, social distancing ini kan kita tidak boleh ada di tempat-tempat keramaian. Kita juga harus menjaga jarak, kita tidak harus bersentuhan. Nah, itu ya. Nah, karena sampai sekarang kan belum ada obat, sehingga bagian-bagian yang disarankan oleh pemerintah seperti ini untuk bagaimana bisa menekan angka ya. Oke. Jadi itu dari kita sendiri ya sebenarnya. Ya. Dari kita sendiri juga mau untuk bagaimana mencegah, membantu pemerintah kita. Dan Ya. semua arahan dari pemerintah yang sudah diberikan, coba teman-teman coba tolong ikuti apa susahnya, gitu loh. Sekarang penjelasan dari Kakak Kifli sudah sangat jelas mengenai corona dia punya cara menyebar. Iya, kita tahu bersama bahwa saat ini kan anjuran pemerintah, instruksi pemerintah bahwa kita harus terus menjaga jarak, kita tidak boleh berada di tempat yang ramai. Nah, kita juga harus pakai APD, minimal kita harus menggunakan masker dan kita harus mencuci tangan. Kenapa? Karena
virus ini ya dia tersebar karena kita bersentuhan. Kita bersentuhan ini awalnya melalui tangan. Melalui tangan. Iya, jadi kita harus mencuci tangan. Ini salah Kontak, satu ya? Kontak awalnya kan kita selalu kontak nih melalui tangan. Dan kita tahu bersama bahwa kita di Papua ini ada punya semacam budaya yang bertemu saudara, bertemu teman, bertemu sahabat, keluarga, Pasti. dan kita harus bersalaman. Dan ini cukup berbahaya sekali. Karena kita tidak tahu saudara, teman, keluarga yang kita ketemu dan kita bersalaman ini terjangkit atau tidak. Ada beberapa kasus yang status orang tersebut itu sudah positif, tapi tidak ada gejala-gejala awal. Ini yang dikhawatirkan. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya ada gejala-gejala awal, misalnya ada gejala sesak, dan ada indikasi-indikasi lain yang mengarah bahwa dia itu positif, mungkin kita bisa cepat mencegah. Tapi kalau tiba-tiba langsung dia dalam keadaan sehat dan hasil pemeriksaan bahwa dia positif, itu yang lebih berbahaya. Karena kalau dia positif, kita pernah bertemu, itu berarti status kita sudah bisa menjadi ODP. Orang dalam pemantauan, karena kita pernah bersentuhan dengan dia. Dan itu kemungkinan besar sekali kita juga bisa terjangkit. Ya. Positif ya. Nah, sehingga pemerintah sarankan melalui WHO, Kementerian Kesehatan, melalui pemerintah Provinsi Papua, melalui Dinas Kesehatan, melalui Satgas, Satuan Tugas COVID-19 yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Papua, terus menyarankan kita untuk menjaga diri melalui apa ya, pakai masker. Itu APD yang harus selalu kita gunakan, alat pelindung diri harus kita gunakan. Kemudian kita harus mencuci tangan secara berkesinambungan. Artinya setelah kita melakukan aktivitas di luar rumah, kita harus mencuci tangan sebelum bertemu dengan orang-orang di dalam rumah. Kemudian kita juga disarankan untuk tidak beraktivitas di luar. Tidak beraktivitas di rumah? Ya, kita tidak beraktivitas di luar rumah. Di luar rumah, ya. Nah, ini untuk apa? Supaya membantu kita tidak bersosialisasi langsung dengan orang-orang yang kita sebelumnya tidak tahu bahwa dia positif atau tidak. Ya. Karena gejalanya juga kita belum bisa tahu. Tidak ada solusi lain lagi. Tidak ada solusi lain untuk saat ini. Solusi terbaik saat ini adalah bagaimana kita tinggal di rumah. Bagaimana tinggal di rumah. Ya. Karena memang sampai saat ini kan instruksi dari pemerintah bahwa semua aktivitas dinonaktifkan, mulai dari aktivitas kantor dan aktivitas semua. Bahkan ujian nasional pun diliburkan. Iya, ya. Benar. Nah itu, teman-teman, setelah mendengar penjelasan jauh dari Kakak Kifli Bwinei selaku pemuda Seireli Papua, seharusnya sudah harus bisa lebih menjaga diri masing-masing. Karena soal hal ini hanya kembali ke orang teman-teman sendiri. Ya, benar. Dengan cara tinggal di rumah tenang, gunakan alat kebersihan selalu. Betul. Begitu. Terima kasih Kakak Kifli yang sudah datang ngobrol-ngobrol dengan kita orang, sedikit memberikan pencerahan mengenai COVID-19 yang sudah merajalela di dunia, bahkan di Indonesia dan di Papua, di Jayapura lebih khusus. Jadi silakan, mungkin ada tambahan sedikit. Oh boleh. Ya memang ini secara pribadi saya kemudian mewakili seluruh pemuda, kita harus saling mengingatkan ya, karena kita ini merupakan generasi penerus, tapi juga kita nih sebagai generasi penerus bangsa. Nah, kalau generasi penerus nih kita bisa meneruskan apa yang benar, tapi juga kita bisa meneruskan apa yang salah. Tapi kalau kita generasi pelurus bangsa, apa yang masih salah oleh generasi saat ini, kita generasi saat ini yang mudah-mudahan kita bisa meluruskan apa yang menjadi cita-cita bangsa, cita-cita tanah ini, sehingga kita tidak bisa melaksanakan aktivitas, kita tidak bisa melakukan apapun kalau kita dalam keadaan yang tidak sehat ataupun kita sakit. Nah, keadaan kesehatan, kondisi kesehatan kita ini tanggung jawab kita pribadi. Kita tidak bisa terus dengan situasi seperti ini, kita tidak bisa terus beraktivitas di luar kalau tidak aktivitas tidak berarti begitu. Karena kita tahu semua bahwa COVID-19 ini belum ada semacam obat yang bisa cepat membantu untuk menyembuhkan. Jadi harus tetap. Solusi terbaik adalah kita tetap tinggal di rumah. Nah, untuk itu saya ingatkan saya himbau buat kita semua, baik kaum muda, orang tua, keluarga, saudara, sahabat, untuk tetap tinggal di rumah, jaga diri kita masing-masing, sayangi keluarga, sayangi kita semua. Karena virus saat ini cukup jahat, dan sampai saat ini kita sudah sampaikan bahwa belum ada obat yang mampu menyembuhkan. Solusi terbaik adalah stay at home dan jangan kemana-mana.